saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Pak Menteri, yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Mana yang bikin tercengangnya kata saya ini? Aduh. Ini isinya apa ya? Seperti monolog kalau menurut saya, karena menurut saya nggak kuat nih barang gitu ya kalau dicerna sama publik itu. Pokoknya kalau aku sampai ditangkap, ditahan, tak keluarin senjataku. Yaitu katanya bukti-bukti dokumen video yang isinya skandal korupsi pejabat yang katanya disimpan di Rusia. Lu jauh banget kan? Yang katanya dititipkan sama Bu Goni itu. Lah tapi sampai Pak Hastonya ditahan, bukti-bukti itu nggak dikeluarin juga. Saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang video serangan balik si moncong kura-kura yang konon disimpan di Rusia, sekarang mulai muncul teman-teman ya. Tidak seperti yang dibayangkan banyak netizen, termasuk kami. Saya pikir video yang katanya akan mengguncang Indonesia itu ya, bom waktu itu merupakan rekaman video amatir yang bersifat dokumenter yang memperlihatkan Jokowi atau petinggi negara lainnya melakukan pelanggaran hukum ya. Aduh, nggak taunya hanya semacam video mengarang indah ya yang dilakukan oleh si moncong kura-kura. Waduh. Isinya lagi-lagi menyudutkan Jokowi, yakni seolah Jokowi selama ini telah melemahkan KPK. Bahkan katanya untuk memuluskan rencananya itu Jokowi harus mengeluarkan anggaran senilai 50 miliar ya untuk menyuap menyogok begitu ya para anggota DPR, karena rancangan undang-undang KPK itu yang membahaskan DPR gitu ya. Tetapi sekali lagi itu bacotan dari si moncong kura-kura. Siapa yang percaya kira-kira? Nggak ada lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Barusan ya ada 2 slide. Yang pertama itu yang diupload, kedua-duanya diupload oleh ya pembenci Pak Jokowi lah begitu ya. Jadi seolah-olah itu menjadi buzzer gitu ya, ikut-ikut memviralkan video si moncong kura-kura yang menuduh bahwa
revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 itu diinisiasi oleh Jokowi ya, demi anaknya ya. Dan slide yang kedua barusan, ya siapa lagi ya kan, kalau bukan si Media Tempe, ya iyalah kalau macam kayak gini, dia gercep banget ya kan. Iyalah kemungkinan besar memang majalah ini adalah majalah yang tidak mendapatkan kue ya, kue banyak pada saat pemerintahan Jokowi, makanya modenya mode seruduk terus. Hahaha. Lanjut lanjut. Hai, jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan. Dititipi dengan menandatangani nota notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please, jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Ya teman-teman ya, dari apa yang disampaikan oleh si Apem Wine barusan ya, terlepas dari apa yang dia bicarakan, yang dia sampaikan kepada seseorang yang dia sebut namanya tadi, yang berasal dari Padang ya, Provinsi Sumatera Barat ya. Dari situ kita bisa menilai bahwa video yang disimpan oleh si Moncong Kura-Kura di akta notariskan di Rusia itu ya kan, itu tidak bisa disebarkan oleh ini orang kan, seperti itu ya kan. Berarti kalau saat ini video itu sudah mulai beredar, kemungkinan besar sudah diambil dari Rusia gitulah ya. Nggak tahunya isinya cuma macam kayak gitu ya kan, kayak YouTuber bikin konten. Aduh, tak pikir itu sebuah video yang bisa mengguncang dunia macam kayak gitu. Ternyata semacam klarifikasi, semacam anak SD bikin konten YouTube. Aduh, lanjut. Saya pagi ini habis lihat video yang katanya akan membuat kaget, yang katanya akan membuat tercengang gitu ya kan. Yang katanya disimpan itu filenya di Rusia. Pas saya tonton sampai akhir, saya tuh nunggu momen di mana dia menunjukkan nih kan suaranya Pak Jokowi dengan dia gitu saat berdialog gitu kan, ataupun berdiskusi. Tapi saya dengerin sampai akhir, saya lihat sampai akhir, gak ada. Mana yang bikin tercengangnya kata saya ini. Aduh. Ini isinya apa ya? Seperti monolog kalau menurut saya, karena menurut saya nggak kuat nih barang gitu ya kalau dicerna sama publik itu. Ya kalau mau kuat kan harusnya ada percakapan chat ataupun bukti percakapan, entah itu suaranya doang gitu kan. Nah itu baru mungkin publik akan tercengang. Kalau ini isinya sampai akhir saya lihat ya kayak monolog gitu ya. Tapi ini nggak tahu videonya ya baru dirilis atau apa. Yang jelas mana yang katanya akan bikin kaget gitu. Nggak kaget saya ini. Bukan monolog Bang, apa bikin konten itu ya kan, YouTuber itu. Saya menduga teman-teman ya, bahwa si Sekjen Moncong Kura-Kura ini setelah nanti berstatus sebagai tersangka kemudian ditahan gitu ya, kemudian putusannya juga berkekuatan hukum tetap atau ingkrah begitu. Nah, besar kemungkinan sekjen ini kan akan dipecat gitu ya dari partainya kan begitu. Nah, kemungkinan besar setelah dia purna bakti sebagai sekjen ya di partai terbesar di Indonesia, mungkin yang bersangkutan akan meniti solo karir sebagai konten kreator di YouTube.
Jadi video tadi itu, di videonya yang sekarang tersebar itu adalah video latihan. Latihan bikin konten. Lanjut. Anggaplah ya, kalau memang video-video yang diluncurkan oleh Pak Hasto itu kita anggap sebuah kebenaran, ya Pak Hasto kan udah ngeluncurin tuh, walaupun banyak netizen atau kita semua atau masyarakat Indonesia kecewa, ternyata dokumen-dokumen yang disimpan yang katanya di Rusia itu ternyata ya itu video-video yang Pak Hasto ngomong sendiri kayak konten lah gitu ya. Ya, anggaplah kita benarkan yuk. Karena apa? Saya setuju itu dibenarkan video itu. Karena saya melihat ada sesuatu yang sangat penting. Ya, ketika Pak Hasto ngomong ya Pak Jokowi membutuhkan dana 3 juta US dollar untuk menggolkan rancangan undang-undang KPK. Nah loh, ini harus dibongkar. Apakah benar setiap rancangan undang-undang yang digodok di legislatif, ya, itu selalu ada amplopnya? Kan dengar begitu. Nah ini nyata nih. Yang menerima juga berarti bagian dari Pak Hasto juga kan, PDIP semua ini. Nah, ini benar masyarakat harus kejar ini, harus kita menuntut Pak Hasto untuk membongkar bukti-buktinya. Enggak hanya ngomong-ngomong aja, karena ini membuat gaduh loh. Apa benar gitu? Ya. Terus siapa yang ngasih duit gitu? 3 juta US dollar, 50 miliar loh itu. Kemudian siapa yang menerima anggota-anggota DPR-nya, legislatifnya, semuanya gitu, atau siapa sebut nama? Ayo dong dibongkar dong ini nggak bisa loh ini. Ya, jangan-jangan nih ya, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Hasto ini, jangan-jangan memang tradisi inilah yang terjadi selama ini. Itu ketika ada rancangan undang-undang, Omnibus Law atau apapun cipta kerja, ya selalu gol di parlemen, itu karena disogok ternyata. Buset, 50 miliar sekali ketok palu. Bayangin. Nah, ini nih harus benar-benar Pak Hasto tolong dibongkar. Ya, kita pengen ini dibongkar, jangan omong-omong aja. Kalau ada cuma ngomong-ngomong aja, ini sebuah narasi atau sebuah wacana kosong, kita bisa tuntut Pak Hasto itu karena ini mencemarkan nama baik ya institusi legislatif yang katanya orang-orang hebat di situ. Nah, ini menarik ya. Menarik sekali pendapatnya netizen barusan ya. Jadi kita bisa memandangnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi maksudnya adalah oke lah, anggap apa yang disampaikan oleh Simon Jongkura-Kura itu benar gitu ya, bahwa rancangan undang-undang perubahan ya, rancangan revisi undang-undang KPK itu yang mengajukan Jokowi, sampai-sampai Jokowi harus mengeluarkan anggaran 50 miliar ya untuk menyuap, menggratifikasi atau menyogok gitu ya para anggota dewan agar mengegolkan rancangan undang-undang tersebut. Nah, ini sebetulnya justru mengungkap aibnya si Moncong Kura-Kura dan partainya sendiri. Loh kok bisa Bang? Loh iya, seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya kan. Berarti anggaran 50 miliar itu kalau memang benar ya, 3.000 US dollar ya, atau setara dengan 50 miliar rupiah ya. Itu kan nanti bisa ditelusuri mengalirnya kemana saja. Ingat loh, anggota DPR terbanyak ya, itu berasal dari partai mana. Ya, jadi bisa dipastikan gitu loh, bahwa 50 miliar itu kalau memang benar-benar digelontorkan oleh Jokowi itu mengalir ke kader partai mana. Lagi-lagi, lu bikin strategi menyerang orang tapi nggak taunya senjata itu malah mengarah ke kepala lu sendiri bro sekjen. Macam kayak mana gitu ya, konsultan politiknya kok kurang paten kayak gini. Lanjut. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu.
Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam Eva Jayate. Merdeka. Iya, teman-teman ya. Jadi yang bagian-bagian depan tadi itu mengomentari video barusan yang kita lihat ini ya. Jadi kurang lebih 3 menit, 3 menit setengah lah gitu ya. 3 menit setengah lebih dikit gitulah. Jadi Pak Sekjen ini sudah membuat video yang kemungkinan besar video ini dibuat itu sudah agak lama gitu ya. Mungkin ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan kan ketika itu kan pada saat penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka, ini kan yang bersangkutan kan ngilang gitu ya, nggak ada gitu kan. Nah, kemungkinan besar masa-masa ngilang itu yang bersangkutan sedang membuat konten, ya kan, latihan buat konten. Siapa tahu nanti selepas tidak lagi menjadi sekjen partai terbesar di Indonesia bisa mengadu peruntungan sebagai konten kreator. Terkait apa yang disampaikan dan bagaimana komentar saya sepakat dengan apa komentar-komentar netizen sebelumnya ya. Jadi saya juga kecewa setelah ngelihat, aduh ini macam apa, ini bukti apa, ini semacam reporter sedang menyampaikan sebuah narasi. Ini semacam narator sebetulnya ya. Mungkin dia lebih tepatnya tadi itu loh, monolog mungkin ya, semacam kayak gitulah. Nggak ada isinya, ini cuma ya tuduhan gitu loh, cuma ngedabrus. Ini bagian dari bukan bukti gitu loh. Saya pikir memiliki bukti, ternyata bikin konten. Lanjut. Yang namanya kekuasaan itu adalah untuk rakyat. Kalian percaya tidak dengan omongan orang ini? Ya. Oke. Kita dengerin lagi ya, sekali lagi. Yang namanya kekuasaan itu adalah untuk rakyat. Gimana? Kalian percaya dengan omongan dia? Kalau kalian dari bagian orang yang tidak percaya, saya bersyukur kalian berarti adalah orang yang waras ya. Dia selalu mengatasnamakan rakyat
di saat 5 tahun sekali, di saat dia butuh suara rakyat. Tapi di saat suara rakyat sudah dirampas dan mereka berada di atas, mereka tidak butuh rakyat. Karena mereka lah sang penguasa sebenarnya yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh rakyat. Tidak bisa dipercaya lagi. Suara rakyat mana mungkin akan didengar jikapun suara seorang presiden saja tidak didengar. Paham sampai di sini? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya ya. Jadi memang menurut saya bukan hanya partai terbesar di Indonesia saja, kebanyakan partai juga sama. Jadi hanya mengingat rakyat itu ketika hendak ada pilihan legislatif, ya pilihan presiden, kemudian pilihan kepala daerah, baru mereka itu ingat. Setelah mereka mendapatkan suara dari rakyat, mereka akan lupa gitu ya. Cuma kalau menurut saya yang paling kebangetan itu adalah partai terbesar di Indonesia ya. Ya namanya juga partai terbesar di Indonesia, kadernya banyak ya. Jadi ya potensi para kadernya ini untuk melakukan kecurangan, ya melanggar hukum itu juga lebih banyak gitu loh. Karena ketika ada 100 orang dibanding dengan 10 orang, maka 100 orang inilah yang berpotensi melakukan pelanggaran lebih banyak karena jumlahnya lebih banyak gitu ya. Dan tapi bener lah yang disampaikan oleh Mas Prahen gitu ya. Jadi memang partai terbesar di Indonesia itu menurut saya sudah nggak ketulungan gitu ya. Aduh, nggak tahu dah bagaimana cara mengungkapkannya ya. Intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, jadi apa yang paling nggak enak hari ini? Jawabannya ya, jadi Pak Hasto Kristianto. Seorang sekjen partai besar yang begitu loyal, begitu ingin membela partainya dan mau melakukan apa saja, tapi sekarang harus menjadi korban dan ditinggal sendirian. Loh lah iya, kan kemarin itu pernyataan ketua umumnya kan bilang, pokoknya kalau Hasto ditangkap, saya akan datangi KPK, saya akan datangi Kapolri. Mau ngomong apa itu Kapolri itu? Tapi sampai Pak Hasto ditahan, Bu Ketua Umum juga nggak datang. Kan kasihan ya Pak Hasto. Dan rupanya pada saat beliau ditersangkakan itu, beliau sudah mencari senjata. Ya, nggak usah Ketua Umum datang deh, tak kasih senjata. Ya, senjata ini tujuannya untuk mengancam. Pokoknya kalau aku sampai ditangkap, ditahan, tak keluarin senjataku. Yaitu katanya bukti-bukti, dokumen video yang isinya skandal korupsi pejabat yang katanya disimpan di Rusia. Lu jauh banget kan? Yang katanya dititipkan sama Bu Koni itu. Lah tapi sampai Pak Hastonya ditahan, bukti-bukti itu nggak dikeluarin juga. Ternyata ya cuma gertakan gitu ya. Nah terus belakangan juga ada isu, muncul kabar di TikTok, di medsos, bahwa bukti itu sudah dibongkar, isinya tentang dosa-dosa Jokowi gitu ya, soal nepotisme, kemudian soal korupsi Jokowi, soal Iriana yang berambisi. Nah terus para pembenci langsung percaya. Padahal kalau dilihat dengan teliti, tulisan-tulisan itu kan persis kayak headline media yang dulu. Ya udah bisa dibaca dulu, bukan hal yang baru. Dan kemudian Koni Bakri muncul mengklarifikasi bahwa ada orang yang pengen viral dengan mengeluarkan atau membuat konten seolah-olah dia membongkar bukti-bukti milik Hasto Kristianto. Jadi jangan heboh dulu, hater itu cuma orang cari sensasi. Wong isinya persis kayak headline media kok, ya. Jadi sampai detik ini belum ada rilis dari kartu as atau senjata yang katanya diklaim disimpan di Rusia untuk dipakai membombardir ya pejabat-pejabat negara yang terlibat korupsi dan khususnya Pak Jokowi. Belum ada. Sekarang ini Pak Hasto sendirian siap untuk menghadapi pengadilan
siap untuk menerima vonis, dan tidak ada orang yang berani atau ingin membelanya. Lu siapa yang mau deket-deket pesakitan? Nanti malah kalau keseret kan lumayan gitu loh. Masalahnya kan Pak Hasto ini mau melakukan semua pengorbanan ini supaya setidaknya dosa kolektif yang ada di partai itu bisa tertutupi rapat-rapat, bisa dianulir. Tapi gagal juga. Makanya kan yang lain juga deg-degan. Gimana soal BLBI? Gimana soal aliran dana penjualan aset negara? Gimana dengan skandal EKTP? Masih banyak. Lah dulu kan ngarepin saudaranya Harun Masiku bisa membantu, malah jadi perkara. Harun Masiku nggak jadi masuk Senayan, malah jadi buronan. Dan sekarang menyeret Pak Harto jadi tersangka sendirian. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan apa yang paling nggak enak sekarang ini, yaitu paling nggak enak itu jadi Pak Hasto Kristianto. Jadi mari kita doakan supaya Pak Hasto mendapatkan keadilan hukum. Ya. Kalau toh beliau bersalah dan harus bertanggung jawab, semoga apa yang menjadi pertanggungjawabannya itu bisa beliau jalani dengan baik dan semua nanti akan selesai ya dan kembali seperti sedia kala lagi. Pak Hasto semangat, berserah sama Tuhan. Yang namanya mempertanggungjawabkan kesalahan itu bukan aib, Pak. Justru bagus, karena kesalahan di dunia memang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Daripada nanti kalau udah selesai hidup, Pak, di sana lebih repot lagi, Pak, kalau kita harus mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Selama kita masih hidup, kita bisa selesaikan, itu lebih asik. Semangat Pak Hasto. Oke, semoga bermanfaat. Rayu. Aufklärung 1972. Hahaha. Iya. Komentarnya cukup panjang, tetapi isinya daging semua teman-teman ya. Jadi walaupun saya agak ngantuk-ngantuk dikit tadi mendengarkannya, tetapi banyaklah informasi baru yang saya dapatkan, ya pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan sehingga saya ya bisa dikatakan bisa berpikir lebih jernih lagi. Wah keren kali bahasanya. Jadi saya ingin mengomentari pernyataan netizen barusan di bagian-bagian depan aja ya. Tadi netizen ini mengatakan bahwa yang paling tidak enak saat ini adalah jadi sekjen moncong kura-kura, ya kan? Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Sebelum dilakukan penahanan, ya kita ketahui bersama ya, Ibu Ketum itu sering sekali saya mencatatnya lebih dari 2 kali ya. Tolong kalau saya keliru ya, tolong dikoreksi 2 atau 3 kali begitu. Ibu Ketum menyampaikan di hadapan para kadernya ya di acara resmi ya bahwa jika si moncong kura-kura itu sampai ditahan, jangan khawatir tok katanya tok ganjel tok jangan khawatir tok. Nanti akan aku datangi itu Kapolri akan aku datangi itu KPK Ternyata begitu yang bersangkutan benar-benar berstatus sebagai tersangka, yang bersangkutan benar-benar ditahan oleh KPK. Ini orang Ibu Ketum yang sebelumnya sesumbar, macam kayak orang yang tidak yang orang yang kebal hukum ya kan, malah ngumpet ya kan. Malah ke luar negeri dengan dalih beribadah. Ibadahnya sih bagus ya, itu no debat ya, tidak bisa diperdebatkan. Cuma motif dari ibadah tersebut yang perlu dipertanyakan, benar-benar ibadah ataukah sebetulnya sedang melarikan diri? Menghindari si moncong kura-kura yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kasihan kali. Dan sampai saat ini Ibu Ketum nggak pernah kelihatan batang hidungnya ya. Katanya mau geruduk KPK, Kapolri, ternyata hoax, ngedabrus. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang kekecewaan netizen ya terkait video yang disimpan si sekjen moncong kura-kura
yang katanya akan menjadi bom waktu gitu ya, yang katanya bisa mengungkap skandal besar di negeri ini yang akan menghebohkan dan bikin Indonesia terguncang. Wah, dikira banyak netizen ya, termasuk diri saya, video yang disimpan oleh si Moncong Kura-Kura itu video asli dan bersifat dokumenter ya, jadi rekaman asli saat kejadian gitu ya. Nggak taunya bikin konten dia semacam YouTuber. Terus mana buktinya? Ini kan sama aja tuduhan-tuduhan. Aduh, cuma bacotan doang tanpa bukti. Aduh, si Moncong Kura-Kura, si Moncong Kura-Kura. Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang video serangan balik si Moncong Kura-Kura yang konon disimpan di Rusia ya, dan kini sudah mulai muncul satu persatu ya. Mungkin ke depan akan ada lagi, besok ada lagi, 2 hari ada lagi. Kita tunggu aja bareng-bareng ya. Tetapi tidak seperti yang dibayangkan banyak netizen termasuk kami. Saya pikir video yang katanya akan mengguncang dunia, mengguncang Indonesia itu ya, yang merupakan bom waktu itu, merupakan rekaman amatir yang bersifat dokumenternya, yang memperlihatkan Jokowi atau petinggi negara lainnya melakukan pelanggaran hukum berat atau skandal tertentu. Nggak taunya, ya kan? Hanya semacam video mengarang indah yang dilakukan oleh si Moncong Kura-Kura sendiri, semacam monolog gitu ya, semacam seorang narator membacakan narasi. Hahaha. Isinya lagi-lagi menyudutkan Jokowi, yaitu seolah-olah Jokowi selama ini telah melemahkan KPK. Aduh ya, bahkan katanya untuk memuluskan rencananya itu Jokowi harus mengeluarkan anggaran sampai 50 miliar. Waduh, waduh, waduh. Sekali lagi ini adalah bacotan dari si Moncong Kura-Kura ya. Bacotannya tidak disertai oleh bukti. Lantas siapa yang akan percaya? Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.